Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Hijrah Baca Duduk dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Delika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu tokoh bersejarah dalam dunia fisika. Beliau juga peraih penghargaan Nobel pada tahun 1921. So, siapakah dia? Tidak usah berlama-lama, happy watching. Yaps, Albert Einstein. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh yang satu ini? Seorang ahli fisikawan ternama, bahkan dikenal di seluruh dunia karena teori relativitasnya. Albert Einstein lahir di Kerajaan Wittenberg, Kekaisaran Jerman, tepatnya pada tanggal 14 Maret 1879. Ayahnya bernama Hermann Einstein dan ibunya bernama Pauline Koch. Ayah Einstein merupakan agen penjualan dan seorang insinyur. Pada tahun 1880, keluarga mereka harus pindah ke Munich, tempat ayah Einstein dan juga pamannya yang bernama Jacob mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Elektronische Fabrik J. Einstein & Co., di mana ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang peralatan listrik dengan pemanfaatan arus searah. Keluarga Einstein ini merupakan keluarga yang penganut Yahudi. Einstein sendiri masuk ke SD Katolik saat ia berusia 5 tahun dan kemudian pada 8 tahun ia melanjutkan pendidikannya ke Gymnasium Leopold atau sekarang disebut sebagai Gymnasium Albert Einstein, tempat ia menempuh dari pendidikan SMP hingga SMA. Namun sayangnya pada tahun 1894 perusahaan ayah Einstein ini itu kalah tender untuk penerangan proyek kota Munich dalam penerangan listrik, karena perusahaannya ini tidak memiliki standar atau modal untuk mengadakan penerangan listrik dari arus DC menuju arus AC. Dimana kalau kita tahu arus DC ini merupakan arus searah, sedangkan arus AC itu adalah arus listrik yang bolak-balik, dan tentu ini lebih efisien ke arus AC. Kekalahan ini membuat ayah Einstein menjual perusahaannya ke Munich untuk beralih ke usaha lain. Akhirnya keluarga mereka pun pindah ke Italia. Pertama mereka pindah ke Milan, kemudian beberapa bulan kemudian mereka pindah ke wilayah Bavaria. Namun di sini Einstein saat itu berusia 15 tahun, ia tetap di Munich untuk menyelesaikan pendidikannya. Ayah Einstein menginginkan bahwa Einstein ini mempelajari teknik listrik supaya dia ini mahir. Namun di sini Einstein sempat terjadi pemberontakan dalam dirinya bahwa ia ini tidak setuju dengan metode mengajar yang diajarkan oleh gurunya, karena menurutnya kreativitas dalam pikirannya itu lenyap karena penghafalan dari pelajaran-pelajaran yang sangat ketat. Kemudian pada akhir Desember tahun 1894, Einstein ini ingin untuk mengunjungi keluarganya yang ada di Pavia, Italia. Ia berhasil itu meyakinkan sekolahnya dengan surat dokter. Nah, di sini dia juga selama di Italia, Einstein menulis sebuah esai yang berjudul Investigasi Euler dalam Medan Matematika. Ketertarikannya dalam dunia matematika dan fisika ini sudah terlihat dari dia ini sejak dini. Bahkan ia selalu unggul di bidang matematika maupun fisika dibandingkan teman-teman sekelasnya. Bahkan pada usia 12 tahun saja, ia sudah memahami konsep aljabar, geometri, bahkan membuktikan sendiri kebenaran teorema Pythagoras. Dan ia juga yakin bahwa alam ini dapat dibuktikan dengan struktur matematika, dan ia juga mulai untuk mempelajari kalkulus pada usia 12 tahun ini. Bahkan pada usia 13 tahun, Einstein sudah mempelajari
karya-karya Kant, yaitu seorang filsuf Korea pada saat itu, dan pada usia 14 tahun ia sudah memahami kalkulus integral dan juga diferensial. Pada tahun 1895, saat itu Einstein berusia 16 tahun, ia mulailah itu mengikuti ujian di Politeknik Federal Swiss di Zurich. Namun di sini Einstein gagal mendapatkan persyaratan nilai yang sudah ditetapkan oleh sekolah, tetapi di sini Einstein justru mendapatkan nilai yang sangat luar biasa, bahkan di atas nilai yang memang distandarkan oleh pihak sekolah. Di sini kemudian kepala dari Politeknik itu menyarankan agar Einstein ini mendaftarkan ke sekolah kanton Argovian di Aarau, Swiss. Ini pada tahun 1895 sampai 1896 untuk menamatkan SMA-nya dan mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Pada September 1896, Einstein lulus dalam ujian Matura di Swiss. Dengan nilai dari skala 1 sampai 6, ia mendapatkan nilai matematika dan juga fisika yaitu 6. Dan ini tentu saja nilai yang sangat tinggi dalam ujian tersebut. Kemudian pada usia 17 tahun ia diterima di Politeknik program Diploma 4. Calon istri Einstein merupakan seorang wanita Serbia yang berusia 20 tahun, itu juga kuliah di Politeknik tersebut dalam jurusan yang sama. Nah, Mary ini merupakan satu-satunya perempuan yang kuliah di situ dalam jurusan yang sama, yaitu matematika dan fisika, di antara 6 orang fisikawan tersebut. Nah, di sini Einstein bertemu dan Mileva Merrick dan mereka semakin tertariklah itu dan terjalinnya itu hubungan asmara antar keduanya, dan mereka kerap kali melakukan eksperimen atau kegiatan ekstrakurikuler fisika bersama-sama. Albert Einstein kemudian melepas kewarganegaraan Jermannya pada tahun 1896 dan lulus sebagai sarjana dari Politeknik Federal Swiss di Zurich pada tahun 1900. Pada tahun 1900 inilah kemudian Einstein mengeluarkan makalahnya yang berjudul Volkerungen aus der Kapillaritätserscheinungen atau apa lainnya. Nah, itu atau kesimpulan dari fenomena kapilaritas. Ini diterbitkan dalam jurnal Annalen der Physik. Setelah lulus pada tahun 1900 tersebut, Einstein kemudian menghabiskan 2 tahun waktunya untuk mengajar. Setelah bertahun-tahun, kurang lebih 5 tahun, itu hidup tanpa kewarganegaraan. Setelah ia melepaskan kewarganegaraan Jermannya, ia kemudian mendapatkan kewarganegaraan Swiss pada tahun 1901. Ini dengan bantuan ayah Marcel Grossman. Siapa Marcel Grossman ini? Jadi Marcel Grossman ini adalah teman dari Einstein. Akhirnya ia mendapat pekerjaan di Bern, kantor paten federal, itu kekayaan intelektual, sebagai asisten penguji tingkat 3. Ya, meskipun belum menjadi karyawan tetap di sana. Nah, di sela-sela pekerjaan inilah kemudian ia terus menganalisa tentang kesukaannya dalam bidang fisika. Ia terus menghabiskan waktu luangnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan fisikanya. Kemudian pada tahun 1902 sampai 1903, Einstein lagi-lagi berhasil menerbitkan makalahnya yang kali ini tentang termodinamika. Ini yang berupaya untuk menafsirkan bagaimana fenomena atom itu ditafsirkan dalam sudut pandang statistika. Hal inilah yang kemudian mendorongnya untuk mengembangkan teori relativitas khusus saat bekerja di kantor paten Swiss tersebut dari tahun 1902 sampai 1909. Untuk penjelasan terkait teori relativitas ini seperti apa, nanti aku jelasin di bagian teori Einstein ya.
Nah, bersama teman-teman yang ia temui di Bern ini, Einstein kemudian pada tahun 1902 ini mendirikan sebuah perkumpulan yang diberi nama The Olympia Academy. Ini semacam grup kecil untuk membahas terkait bagaimana uh, sains dan perkembangannya, dan tentu saja juga diiringi dengan filsafat di dalamnya. Sebagai asisten tingkat 3, Einstein ini terus mengevaluasi permohonan paten untuk berbagai perangkat seperti penyortir kerikil, kemudian ada juga tik elektromekanika itu. Kemudian pada tahun 1903, ia berhasil menjadi karyawan tetap di kantor paten Swiss tersebut. Ya, meskipun ia tidak bisa dipromosikan sampai ia sepenuhnya memahami mengenai teknologi mesin. Kebanyakan karyanya di kantor paten tersebut itu memang terkait dengan transmisi sinyal listrik dan sinkronisasi listrik mekanika. Dua masalah tersebut sering muncul dalam eksperimen pemikiran yang akhirnya ini membuat Einstein menyimpulkan tentang sifat cahaya dan koneksi mendasar antara ruang dan waktu. Einstein dan Mary kemudian menikah pada tahun 1903 dan pada tahun 1904 mereka dikaruniai putra pertama mereka yang kemudian mereka beri nama Hans Albert Einstein di Bern, Swiss. Penelitian Einstein terus berlanjut hingga pada tahun 1903 dan 1904 ia mulai meneliti kembali berkaitan dengan efek ukuran atom terhadap fenomena difusi. Nah, pada tahun 1905, Einstein menyusul tesisnya dengan dibantu oleh Alfred Kleiner yang merupakan seorang profesor eksperimental dengan tesisnya yang berjudul Determinasi Baru Dimensi Molekular, yang kemudian dia memperoleh gelar PhD-nya dari Universitas Zurich. Pada tahun yang sama juga, Einstein berhasil menerbitkan 4 artikel terobosan terbarunya, yaitu yang pertama, efek fotolistrik ini yang menghasilkan teori kuantum nantinya, kemudian efek gerak Brown, kemudian teori relativitas khusus, dan juga teori kesetaraan massa dan energi, yang kemudian ini diterbitkan dalam jurnal yang bernama Ellen dan Fisik pada tahun 1905 yang membuatnya dikenal di dunia akademis berusia 26 tahun. Nah, ini penjelasan sedikit saja ya mengenai artikel terobosan baru dari Einstein. Artikel pertama yaitu efek fotolistrik yang nantinya melahirkan teori kuantum. Ini berisi tentang foton atau cahaya yang bisa memunculkan semburan kecil dari sebuah energi. Kemudian artikel yang kedua itu tentang gerak Brown, di mana ini merupakan kecepatan yang berupa gerakan partikel-partikel kecil yang berada di bawah larutan. Kemudian yang ketiga ada teori relativitas khusus, ini yakni sebuah cara baru untuk dapat digunakan melihat ruang dan waktu. Dan yang keempat yaitu kesetaraan energi dan juga massa. Ini berisi tentang benda atau energi yang masing-masingnya ini bisa berubah menjadi benda ataupun energi yang lain. Pada tahun 1908, Einstein pun diakui sebagai ilmuwan terkemuka dan diangkat sebagai salah satu dosen di Universitas Bern. Kemudian setahun kemudian, setelah ia memberikan materi dalam kuliahnya tentang elektrodinamika dan prinsip dari relativitas di Universitas Zurich, Alfred Kleiner kemudian merekomendasikannya sebagai guru besar Fakultas Fisika Teoritis yang baru saja dibuka. Einstein kemudian diangkat sebagai profesor muda pada tahun 1909. Pada tahun 1910, putra kedua dari Einstein yang bernama Edward lahir di Zurich. Einstein juga menjadi profesor di Universitas Charles Ferdinand di Praha pada April 1911. Ia juga memperoleh kewarganegaraan Austria oleh Kekaisaran Austria-Hongaria supaya dia bisa mengajar. Nah, semasa mengajar di Praha ini, ia menciptakan 11 karya ilmiahnya yang 5 diantaranya itu menjelaskan mengenai matematika radiasi dan juga teori kuantum padatan.
Einstein mengajar fisika teoritis di Zurich dari tahun 1912 sampai 1914. Di sana ia mengajarkan mekanika analitik dan termodinamika. Kemudian Einstein juga mempelajari bagaimana mekanika kontinum, teori molekul panas, dan juga masalah gravitasi. Ketika ia bekerja dengan matematikawan dan juga temannya Marcel Grossman. Pada 3 Juli 1913, Einstein ini mendapat atau dipilih sebagai anggota Akademi Sains Prusia. Setelah sebelumnya Max Planck dan Walter Ness ini mengunjungi Einstein di Zurich seminggu kemudian. Kemudian ia juga menawarkan jabatan sebagai Direktur Institut Fisika di Kaiser Wilhelm yang akan segera dibuka. Kemudian fasilitas keanggotaan akademi juga akan diberikan ke Einstein nantinya. Yang didapatkannya yaitu diantaranya pembayaran gaji maupun jabatan sebagai profesor tanpa mengajar di Universitas Humboldt, Berlin. Kemudian secara resmi pada tanggal 24 Julinya, Einstein pun menerima tawaran tersebut. Selain alasan itu karena supaya ia dekat dengan sepupunya yang bernama Elsa, di mana Einstein dan Elsa ini sempat digadang-gadang menjalin hubungan asmara juga gitu. Makanya itu Einstein juga mau untuk pindah ke Berlin. Kemudian Einstein pun resmi pindah ke Berlin dan menjadi anggota Akademi Sains Prusia tersebut pada tanggal 1 April 1914. Tepatnya pada tahun 1916, Einstein kembali menerbitkan makalahnya yang berjudul Teori Relativitas Umum. Nanti teorinya aku jelaskan di bagian teorinya. Sekarang untuk kehidupannya Einstein dulu gitu ya. Nah, ini diterbitkan dan juga tentang teori gravitasi. Pada tahun yang sama, Einstein juga terpilih sebagai Presiden Perhimpunan Fisika Jerman dari tahun 1916 sampai 1918. The New York Times melaporkan untuk memastikan teori Einstein bahwa cahaya dapat dibelokkan oleh gravitasi. Ini terjadi pada saat gerhana tanggal 29 Mei 1919 di Prinsip Afrika dan juga Sobral, Brazil. Setelah temuan ini dipresentasikan pada tanggal 6 November 1919 dalam rapat bersama Royal Society dan juga Royal Astronomical Society di London. Sesuai dengan penelitian dari Albert Einstein tentang relativitas umumnya terkait cahaya dapat dibelokkan oleh gravitasi pada tahun 1911, pada tahun 1919 hal itu pun dikonfirmasi oleh Sir Eddington pada saat gerhana matahari 29 Mei 1919. Hasil pengamatan itu kemudian dipublikasikan di media internasional hingga membuat Einstein pun terkenal di seluruh penjuru dunia. Pada 7 November 1919, surat kabar Inggris yaitu The Times ini mencetak judul halaman depan bertuliskan Revolusi Sains, Teori Baru Semesta, gagasan Newton dipatahkan. Pada tahun 1919, Einstein dan Mary resmi bercerai setelah 5 tahun mereka berpisah. Einstein kemudian menikahi Elsa Lowenthal, sepupunya, yakni pada tahun yang sama yaitu 1919. Kemudian mereka beremigrasi ke Amerika Serikat. Mereka beremigrasi pada tahun 1933. Namun sayangnya pada tahun 1935 Elsa didiagnosis mengidap penyakit jantung sehingga pada tahun 1936 ia meninggal dunia. Pada tahun 1921-nya, Einstein diminta oleh seorang biokimiawan dan juga presiden Zionis dunia yang bernama James Weizmann itu untuk membantu mengumpulkan dana bagi pendirian universitas. Einstein kemudian mengajukan berbagai saran terkait program awal universitas tersebut. Ia mengusulkan untuk mendirikan fakultas pertanian ini untuk membantu tanah di sana yang belum tergarap gitu. Kemudian dilanjutkan oleh usulan
Fakultas Kimia dan juga Mikrobiologi. Pada 2 April 1921, Einstein pertama kalinya mengunjungi kota New York. Di sana ia disambut secara resmi oleh wali kotanya dan ia memberikan seminar dan juga kuliah di Universitas Columbia. Tahun 1920, Einstein ini tergabung menjadi anggota Royal Netherlands Academy of Arts and Science dan juga Universitas Princeton. Di Washington, Einstein juga mengunjungi Gedung Putih bersama Akademi Sains Nasional. Dalam perjalanan pulangnya ke Eropa, ia sempat singgah sebentar itu ke London. Di sana, ia disambut oleh negarawan dan filsuf yang bernama Viscount Halden. Kemudian, selain itu, di sana ia juga bertemu dengan para tokoh intelektual dan juga politik. Dan di sana ia juga memberi kuliah di King's College London. Einstein juga menerbitkan esainya yang berjudul Kesan Pertama di Amerika Serikat pada tahun 1921. Di sana ia menggambarkan bagaimana orang-orang Amerika yang ramah, percaya diri, optimis, dan juga tanpa rasa iri. Albert Einstein juga terpilih sebagai anggota dari Royal Society of London itu pada tahun 1921 sebagai penghargaannya dalam bidang fisika, terutama teori relativitas. Nah, pada tahun 1922-nya, Einstein berkunjung nih ke Asia, mulai dari Singapura, Ceylon, kemudian Jepang, Tiongkok, bahkan India. Kemudian setelah itu ia juga mampir ke Palestina. Ini dalam rangka untuk perjalanan wisata dan seminarnya selama 6 bulan. Einstein juga mengunjungi Spanyol kurang lebih 2 minggu dan di sana ia mendapat penghargaan dari Raja Alfonso XIII sebagai anggota Akademi Sains Spanyol, menjadi salah seorang dewan gubernur yang pertama. Pada Desember 1930, Einstein ini mengunjungi New York untuk kedua kalinya, yaitu untuk kunjungan kerja kurang lebih selama 2 bulan ke Institut Teknologi California sebagai peneliti. Setelah itu, dia juga mengunjungi berbagai tempat dan juga acara seperti termasuk sinetron, kemudian makan bersama editor The New York Times, dan juga menonton Carmen di Metropolitan Opera. Pada hari-hari berikutnya, Einstein juga diajak keliling oleh wali kota Jimmy Walker dan bertemu dengan Presiden Universitas Columbia. Kemudian ia juga menggambarkan bahwa Einstein adalah raja pemikiran yang sedang berkuasa saat itu. Einstein juga menjadi salah satu tokoh yang membantu dalam pendirian Universitas Ibrani Yerusalem. Bahkan Harry Emerson Fosdiss yang merupakan pastor dari gereja Riverside, New York, juga mengajak Einstein berkeliling dan menunjukkan patung Einstein seluruh badan di depan pintu masuk gereja loh. Selain itu, ia juga bertemu dengan Presiden Caltech dan juga peraih Nobel yaitu Robert A. Millikan. Setelah itu, Kurt Lamley yang merupakan kepala dari Universal Studio juga mengajak Einstein dan juga Elsa ini bertemu dengan Chaplin, di mana saat itu mereka ini bisa langsung akrab dan Chaplin beserta istrinya itu mengajak atau mengundang Einstein dan juga Elsa ini untuk menonton film perdananya yaitu City Lights yang tayang perdana dan juga mengajak mereka makan malam. Dari tahun 1922 hingga 1932, Einstein bergabung menjadi anggota Komite Internasional Kerjasama Intelek Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa, sebuah badan yang dibentuk untuk mempromosikan pertukaran ide-ide internasional untuk ilmuwan, guru, seniman, dan juga intelek. Nah, pada tahun 1933, Einstein kembalilah itu lagi ke Amerika Serikat. Nah, ketika saat itu Einstein ini ke Amerika Serikat, tepatnya di Jerman, itu Adolf Hitler berkuasa. Nah, karena latar belakang Einstein yang penganut Yahudi, Einstein memutuskan untuk tidak kembali ke Amerika Serikat. Karena saat itu Adolf Hitler memang sangat anti dengan penganut Yahudi.
ada permasalahan lah itu di Jerman antara Adolf Hitler dengan penganut Yahudi, sehingga Adolf Hitler ini sangat-sangat membenci kaum Yahudi. Nah, akhirnya di Amerika Serikat, Einstein ini juga mengajar di universitas-universitas Amerika sebagai profesor kurang lebih selama 2 bulan di Institut Teknologi California di Pasadena. Einstein dan istrinya kemudian pada bulan Maret memutuskan untuk kembali ke Eropa, tapi ia tidak kembali ke Jerman, melainkan ke Belgia. Nah, setelah sampai di Antwerp pada tanggal 28 Maret, ia mengunjungi konsulat Jerman untuk menyerahkan paspornya karena ia memutuskan untuk melepaskan kewarganegaraan Jermannya. Nah, di saat itu juga ia tinggal beberapa hari di Kastil Saint-Croix di Mortsel. Ia menyewa sebuah villa di Den Haag di pinggir pantai Belgia kurang lebih selama setengah tahun. Pada akhir Juli 1933, Einstein berangkat ke Inggris dan menetap di sana kurang lebih selama 6 minggu untuk bertemu teman lamanya yaitu Oliver Locker Lamson. Di sana ia juga disambut baik dengan temannya tersebut. Bahkan Oliver Locker Lamson ini memerintahkan 2 asistennya untuk mengawasi Einstein dan menjaga keamanan Einstein. Kabar pemerintahan Adolf Hitler di Jerman yang membuat ilmuwan di sana, terutama dari kaum Yahudi ini, menganggur dan juga merasa tidak aman didengar oleh Einstein, dan ini membuat Einstein membuat surat pada bulan September tahun 1933, mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Turki. Ia meminta agar pemerintah Turki dapat mempekerjakan para ilmuwan Jerman yang menganggur. Alhasil dari permintaan Einstein tersebut, 1.000 ilmuwan dari Yahudi Jerman dipekerjakan oleh pemerintah Turki. Dr. Lamson juga mengajukan RUU kepada parlemen Inggris untuk memberikan kewarganegaraan kepada Einstein. Namun entah apa alasannya RUU tersebut tidak mendapat persetujuan, sehingga ini membuat Einstein harus memutuskan untuk menerima tawaran dari Institute for Advanced Study di New Jersey, Amerika Serikat, dan menjadi dosen tetap di sana. 9 September mereka kemudian berangkat naik feri ke Dover dan tiba di Amerika Serikat pada tanggal 17 Oktober dan mengajar di Institute for Advanced Study. Pada tahun 1935, Einstein memutuskan untuk menetap di Amerika Serikat dan mengajukan kewarganegaraannya. Afiliasi Einstein dan juga Institute for Advanced Study berlangsung hingga akhir hayatnya pada tahun 1955. Sembari menunggu peresmian kewarganegaraan yang diajukan oleh Einstein kepada Amerika Serikat, Einstein terus melakukan penelitian terkait teori fisikanya, hingga kemudian pada tahun 1939 ia berhasil menerbitkan artikelnya tentang serangkaian argumen mengenai eksistensi dari black hole. Namun ia sendiri juga tidak mempercayai bahwa black hole itu ada. Ia bahkan tidak mau menggunakan kaos kaki yang berlubang. Namun, justru teori relativitas umum Einstein yang membuktikan bahwa black hole itu ada. Einstein kemudian resmi mendapat kewarganegaraan Amerika Serikatnya pada tahun 1940. Sejak saat itu, Einstein kemudian menetap di Amerika Serikat. Pada tahun 1942, ia juga tergabung dalam anggota National Academy of Science yang merupakan salah satu badan ilmiah terkemuka di Amerika Serikat. Tak hanya itu, Einstein juga bergabung dengan National Association for the Advancement of Colored People atau NAACP di Princeton. Albert Einstein juga menunjukkan ketertarikannya pada musik sejak usia dini. Ia bahkan pernah menulis dalam jurnalnya, "Jika saya tidak menjadi fisikawan, mungkin saya akan menjadi seorang musikus."
karena ia ini sering berpikir dengan diiringi musik, kemudian melamun diiringi musik, membayangkan hidup dalam alunan musik, dan juga mendapatkan banyak kesenangan dari musik. Ibu Einstein sendiri juga merupakan seorang pemain piano yang berbakat, dan Einstein juga belajar musik itu sejak usia 5 tahun, dan pada usia 13 tahun ia sudah bisa memainkan biola loh. Kemudian dalam usia 17 tahun permainan musiknya itu juga sempat didengar oleh pengawas sekolahnya, dan pengawas sekolahnya tersebut bilang bahwa permainan musik yang dimainkan oleh Einstein itu sangat luar biasa. Musik berperan penting dalam hidup Einstein. Ya, meskipun menjadi seorang musikus profesional tidak pernah terpikir olehnya, ia seringkali untuk memainkan musik secara pribadi ataupun di depan teman-temannya. Namun ia tidak pernah menyesal menjadi seorang fisikawan yang sangat berpengaruh di dunia. Melalui teori-teorinya, ia bisa mengubah sudut pandang pemikiran seluruh dunia. So, teori-teori apa saja sih yang dikemukakan oleh Einstein? Kita masuk. Yang pertama, teori relativitas. Ini teori yang sangat-sangat berpengaruh di dunia fisika. Nah, menurut Einstein sendiri, teori relativitas ini dibagi menjadi dua. Ada teori relativitas khusus dan juga teori relativitas umum, di mana teori relativitas khusus ini muncul terlebih dahulu sebelum teori relativitas umum. Nah, bedanya apa? Jadi teori relativitas khusus ini muncul pada tahun kurang lebih 1905, di mana ini menerangkan tentang gerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Hal ini didasarkan pada dua hal. Yang pertama, hukum fisika ini akan selalu tetap siapapun pengamatnya dan bergerak dengan kecepatan yang tetap. Kemudian yang kedua, kecepatan cahaya adalah sama untuk semua pengamat. Jadi tidak ada kerangka benda yang absolut, semua benda bergerak relatif terhadap benda yang lain. Kemudian relativitas umum itu muncul kurang lebih pada tahun 1916, di mana pada teori ini berlawanan dengan teori gravitasi Newton. Jika teori gravitasi Newton itu merupakan gaya tarik bumi, nah di sini Einstein menjelaskan pada teori relativitas umumnya bahwa gravitasi merupakan kelengkungan ruang dan waktu. Hal ini tentu saja dengan kecepatan yang tidak tetap. Ini sama dengan sebuah bola yang diletakkan di atas trampolin dan dipengaruhi oleh kelengkungan dari trampolin itu akan dipengaruhi oleh massa bola, sehingga bola yang lain atau benda lain jika mengikuti bola tersebut akan mengikuti kelengkungan dari trampolin yang melengkung tadi. Ini sama dengan rumus yang sudah dicetuskan oleh Einstein bahwa E sama dengan mc kuadrat. Nanti aku jelasin di kesetaraan massa dan energi. Ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibelokkan dan dapat ditarik oleh gravitasi, yaitu salah satu contohnya yaitu black hole tadi. Ketika memiliki lengkungan ruang dan waktu yang sangat besar sehingga cahaya pun akan dapat ditarik olehnya. Yang kedua, teori kesetaraan massa dan energi. Ini dirumuskan dengan E sama dengan mc kuadrat, di mana E itu adalah energi dan juga M adalah massa dan C kuadrat adalah kecepatan cahaya. Artinya jumlah energi yang maksimal bisa dihasilkan dari suatu objek itu sama dengan massa dikalikan kuadrat kecepatan cahaya. Ketiga, teori bom atom. Memang Albert Einstein bukanlah penemu bom atom, tetapi dalam pembuatan bom atom itu menggunakan teori-teori dari Albert Einstein. Jadi sudah dipastikan ini Albert Einstein juga turut andil dalam pembuatan bom atom tersebut. Nah, ketika terjadi Perang Dunia II pada tahun 1939, ini ditemukan metode pembelahan yang terjadi pada atom-atom uranium. Kemudian hal ini sangat mirip dengan apa yang ditemukan oleh Albert Einstein, yaitu penemuan tentang zat yang dapat diubah menjadi energi. Dengan adanya penemuan tersebut, para ilmuwan-ilmuwan fisika ini berpikir bahwa
Uranium ini dapat dijadikan sebagai bahan peledak atau bisa juga untuk menghasilkan sebuah ledakan. Akhirnya pembuatan bom atom itu pun terjadi pada tahun 1939, tepatnya di bulan Agustus. Awalnya Einstein ini berharap agar bom atom tersebut itu digunakan untuk menghindari atau mencegah dari musuh. Tetapi hal tersebut juga ternyata digunakan untuk mengalahkan musuh. Hal itu sebenarnya kurang sependapat dengan pemikiran Einstein, karena bom atom sendiri itu akan menghasilkan ledakan yang sangat besar gitu. Hal itu sebenarnya membuat Albert Einstein sangat kecewa, dan ia merasa bersalah sih sebenarnya atas andilnya dalam pembuatan bom atom tersebut, meskipun secara tidak langsung ya. Yaitu tadi beberapa teori dari Albert Einstein. Sebenarnya banyak banget ya, mulai dari kulkas Einstein dan masih banyak lagi. Dari teori-teori Einstein ini berkembang hingga kita juga dapat memahami bagaimana konsep cahaya yang dapat dibelokkan dan lain-lain, kemudian juga penggunaan GPS dan masih banyak lagi. Peran dan pemikiran Einstein dalam melalui teori-teorinya ini sangat dihargai oleh dunia. Bahkan kata Einstein sendiri itu identik dengan kata genius. Bahkan ia juga mendapatkan beberapa penghargaan. Yang pertama yaitu medali Barnard yang diberikan oleh Barnard College di New York pada tahun 1920. Hal ini karena kontribusi Albert Einstein yang memberikan perubahan signifikan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian pada tahun 1921, Einstein juga meraih Nobel Fisika. Pada tahun yang sama, Italian Society of Science juga memberikan penghargaan besar kepada Einstein atas kontribusinya dalam ilmu fisika. Ia juga meraih medali Copley oleh Royal Society pada tahun 1925. Tak berhenti di situ, pada tahun 1926 ia juga memperoleh penghargaan dari Royal Astronomical Society atas kontribusinya dalam teori relativitas umumnya. Pada tanggal 9 November 1929, Albert Einstein mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Paris. Dan pada tanggal 28 Juni, Einstein menerima penghargaan dari Max Planck. Tak tanggung-tanggung yang memberikan penghargaan itu Max Planck sendiri, sang promotor sendiri. Belum selesai nih guys. Pada tahun 1934, tepatnya pada tanggal 8 Oktober, ia juga memperoleh gelar doktor kehormatan oleh Yeshiva College, New York, Amerika. Dan pada tanggal 20 Juni tahun 1935, Albert Einstein juga diberikan gelar doktor kehormatan oleh Universitas Cambridge. Dan pada tahun 1942, Einstein diakui sebagai National Academy of Science. Pada tahun 1999, Einstein dikutip oleh majalah Time dan menobatkan Albert Einstein sebagai tokoh abad ini. Selain penghargaan-penghargaan tersebut, Einstein juga menerbitkan banyak sekali ratusan buku dan juga makalah. Bahkan ia juga menerbitkan kurang lebih 300 makalah ilmiah dan juga 150 karya non-ilmiah. Dan pada 5 Desember 2014, sejumlah universitas juga merilis karya-karya dari Einstein, itu kurang lebih 30.000 dokumen. Pada tanggal 17 April 1955, Einstein mengalami pendarahan aneurisme aorta di perutnya. Ia kemudian meninggal di Rumah Sakit Princeton, Amerika Serikat pada usia 76 tahun. Saat diotopsi, seorang patolog rumah sakit bernama Thomas Todd Harvey meminta izin kepada putra keduanya Einstein untuk mengambil otak Einstein dan diawetkan, dengan harapan ia dapat mempelajari dan berperan untuk kemajuan ilmu saraf ke depannya sebagai penyebab dari kecerdasan luar biasa Einstein. Hal itu pun kemudian mendapat persetujuan dari putra Einstein, dan jenazah Einstein pun kemudian segera dikremasi dan abunya disebar di lokasi yang dirahasiakan.
Nah, setelah diteliti, ternyata otak Einstein itu memiliki liputan ekstra pada materi abu-abunya, tempat berpikir secara sadar dan pemikiran abstrak dan juga perencanaan. Yaps, teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai tokoh yang sangat terkemuka di dunia, yaitu Albert Einstein. So, kalau kita mendengar kata Einstein, mungkin identik dengan kata genius. Apalagi? Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.